Selamat malam jemaat sekalian. Puji syukur kepada Tuhan ada kesempatan bertemu pada pertengahan minggu. Ini adalah kesempatan yang sebenarnya dulu bapak-bapak kita sangat hargai. Ketika mereka harus mengorbankan sesuatu untuk datang, harus menempuh resiko untuk datang berbakti kepada Tuhan. Bagi kita sekarang bebas, gampang, dekat, betapa harus lebih kita syukuri. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal ke-37. Ini hari Minggu yang kemarin saya ada janjikan akan membahas tentang Yusuf. Kita sekarang mau melihat tentang Yusuf. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami punya kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan. Dan ada perkumpulan untuk berdoa secara jemaat. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan fokus untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 37, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-4, tapi saya akan lompat-lompat sedikit. Saya mulai dari 4 sampai 11 dulu, nanti saya akan lompat. Silakan jemaat dan yang di rumah memperhatikan. Kejadian pasal 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita lanjut lagi, ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ceritanya saya persingkat. Kita sudah tahu semuanya apa yang terjadi, dia dijual ya, sampai di Mesir dan lain sebagainya. Kita lompat ke pasal 50. Terakhir. Pasal 50, saya bacakan ayat 19 sampai 21. Jadi ceritanya udah endingnya sudah selesai. Dan Yakub mati. Lalu karena saudara-saudaranya masih takut kepada Yusuf, takut dia akan balas dendam kepada mereka atas perbuatan dan kejahatan mereka, maka mereka bilang bahwa sebelum mati ayahnya berpesan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan ini sekarang jawaban Yusuf, ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf adalah salah satu dari sekian banyak tokoh Alkitab yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami penganiayaan. Walaupun dia berbuat baik, walaupun dia benar, tetapi dia mengalami tantangan yang luar biasa. Bukannya kebaikannya itu dibalas dengan kebaikan, justru kebaikan dia, kebenaran dia dibalas dengan kejahatan. Tentu kita lihat, untung Tuhan bertahta di atas langit sehingga semua yang demikian, yang menderita karena kebenaran, ujung-ujungnya nanti akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi selama di bumi ini, ternyata manusia bisa menderita karena kebenaran. Termasuk kita hari ini. Jadi, yang penting untuk kita lakukan adalah mengetahui bagaimana respon yang tepat dan mengatasi tantangan seperti Yusuf. Oke. Dan ada 5 hal yang mau saya sharing. Bagaimana Yusuf mengatasi. Apa sikap-sikap yang kita pelajari dari Yusuf. Nomor 1, hal yang paling penting, Yusuf percaya kepada Tuhan. Kalau saya tulis pakai bahasa Inggris, mungkin saya akan pakai kata trust. Ya. Kata trust ini kadang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau percaya, kalau believe kan percaya. Ya. Tapi bahasa Inggris believe itu tidak sama dengan trust. Jadi saya mencoba-coba mencari apa padanan kata bahasa Indonesianya. Nah, mungkin yang tepat di sini adalah mengandalkan. Nah, nomor 1 percaya ini tentu harus ada iman dulu. Tetapi lebih daripada cuman sekedar ngomong di mulut. Iman yang sesungguhnya itu adalah iman yang mengandalkan, yang trusting, mengandalkan Tuhan. Bayangkan, bagaimana pikiran-pikiran Yusuf pada saat dia menerima mimpi-mimpi itu. Wow, dikasih mimpi. Tanpa perlu ditafsirkan, sudah langsung bisa ditebak kira-kira artinya apa, ya kan? Buktinya saudara-saudaranya sekali mendengar itu, oh berkas dia tegak berdiri, berkas yang lain sujud menyembah begitu, wah ini mau jadi raja nih, udah langsung sinis langsung ini, udah tahu mereka. Ya, ada matahari, bulan, 11 bintang. Yakub saja tahu, semua siapapun yang mendengar mimpi itu sudah tahu, tanpa perlu ditafsirkan. Jadi bayangkan bagaimana perasaan Yusuf pada waktu itu. Pasti dia merasa, wow ini Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan punya rencana yang begitu besar buat saya. Mungkin dia merasa Tuhan akan memimpin jalannya. Mungkin Tuhan akan buka jalannya. Tuhan akan jadikan dia berhasil. Segala sesuatu yang diperbuatnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin begitu pemikiran dia. Apalagi dia adalah yang paling dikasihi di antara saudara-saudaranya. Tetapi, bagaimana pikiran dan perasaan-perasaan tersebut berubah ketika saudara-saudaranya menangkap dia, menjebloskan dia ke dalam sumur, dan bahkan berbicara, mendiskusikan gimana cara membunuh dia. Gimana caranya membunuh dia tanpa ketahuan bapaknya. Pikiran-pikiran yang tadinya Tuhan akan memimpin dia, Tuhan akan memuluskan jalannya, berubah. Kita nggak tahu apa bagaimana perasaan Yusuf. Kita tidak bisa karena tidak tahu, kita tidak mengalaminya. Tetapi satu hal yang kita bisa tahu dari perjalanan hidup Yusuf adalah bahwa dia memelihara imannya. Kalau waktu dia menerima mimpi itu dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan bisa membayangkan bahwa mimpi tersebut pasti akan digenapi. Dan dengan segenap hati mempercayai itu, dia trust in the Lord. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengharapkan bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang sudah dia nubuatkan. Tetapi, itu ternyata diuji, dan ketika dia kehilangan pandangan yang lurusnya itu, yang dia pikir dari awal itu sampai
Ke ujungnya itu udah kelihatan, ternyata banyak samar-samarnya dan dia tidak bisa melihat jalan ke depan. Ternyata disitulah arti dari kata mengandalkan, mengharapkan itu benar-benar berarti. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi mengandalkan Tuhan. Dia benar-benar percaya. Nah, kalau dia benar-benar mengandalkan Tuhan, artinya apa? Artinya, dia bisa tenang dan tidak usah khawatir. Seandainya dia nggak percaya nih, seandainya dia tidak percaya, seandainya dia kehilangan imannya, lalu dia pikir, sudahlah, mimpi saya itu tinggal mimpi. Lupakan. Ya, itu sudah berlalu. Tuhan tidak akan menggenapinya lagi. Seandainya dia kehilangan iman dia, maka dia bisa saja menjadi, ya udahlah, putus asa saja. Tetapi kan tidak. Berarti dia masih mengharapkan itu. Tetapi pengharapan itu artinya dia tidak usah mengandalkan diri dia sendiri. Dia tidak harus memikirkan gimana caranya saya bisa naik, gimana caranya saya jadi hamba Potifar yang paling baik, gimana caranya saya menjilat bos saya atau dikasihi oleh istri bos saya, gimana caranya saya langkah demi langkah maju terus, makin meningkat. Dia nggak usah memikirkan hal itu. Karena dia bukan mengandalkan diri dia sendiri. Dia mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang kasih mimpi itu, maka Tuhan juga yang akan mewujudkan mimpi dia. Itu adalah definisi dari mengandalkan Tuhan. Kalau kita sekarang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin, dan kita mengandalkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi, itulah sebabnya, maka dari imannya itu, itulah yang memelihara dia. Imannya memelihara pikiran dia, memelihara hati dia, supaya tidak menjadi pahit, sehingga dia bisa bertahan terus. Saudara, kalau hari ini kita mengalami suatu tantangan, kalau kita sudah berbuat baik, tapi malah dikasih yang baik, yang tidak baik, saudara, ingat bahwa kita bukan mengandalkan diri kita. Kita bukan mencari jalan keluar untuk diri kita sendiri. Tuhan yang akan carikan jalan keluarnya. Hal yang kedua, Yusuf, dia berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kehormatan dan tanggung jawab. Dia bertekad, komitmen, pokoknya saya akan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa dia bisa dikasihi oleh ayahnya? Lebih daripada saudara-saudaranya. Karena ternyata, kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dia ternyata saudara-saudaranya itu banyak melakukan hal-hal yang tidak bapaknya senangi. Ya. Dan siapa yang melaporkan itu kepada bapaknya? Yusuf. Gitu. Jadi, ya itulah sebabnya mereka nggak senang sama Yusuf. Tetapi, seandainya saudara-saudara Yusuf melakukan apa yang bapaknya senangi, maka bapaknya juga pasti akan mengasihi saudara-saudaranya itu. Dan kenapa bapaknya mengasihi Yusuf sedemikian rupa? Karena Yusuflah yang paling taat, yang paling melakukan kehendak bapaknya. Sesederhana itu. Jadi dia sudah punya pengalaman taat kepada bapaknya, maka ketika dalam situasi sulit, dia masih bisa taat kepada Tuhan. Kalau taat kepada Bapa yang di dunia, yang kelihatan saja, nggak bisa, bagaimana bisa taat kepada Bapa di surga yang tidak kelihatan? Jadi, dia komitmen. Ya. Dan dia memegang satu prinsip, bahwa apa yang manusia bisa lakukan, itulah bagian manusia. Ada satu kutipan, saya lupa siapa yang mengatakannya, tapi kira-kira begini, yang saya ingat. Events are the domain of God. Peristiwa atau kejadian itu adalah bagiannya Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan. But actions are the responsibility of man. Tetapi perbuatan adalah tanggung jawab manusia. Peristiwa dan kejadian itu Tuhan yang atur. Tetapi perbuatan itu adalah tanggung jawab manusia.
Jadi manusia hanya perlu melakukan perbuatan, hanya perlu memikirkan apakah perbuatannya sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, itu Tuhan yang urus. Dan ini sangat mirip sekali dengan yang terjadi ribuan tahun sesudah Yusuf, yaitu ketika Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dipilih untuk menjadi pegawai istana Nebukadnezar. Mereka katanya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri mereka. Mereka berketetapan hati. Mereka artinya beriman dulu. Lalu kemudian mereka melakukan yang sesuai dengan iman mereka. Lalu kemudian peristiwa terjadi sesuai dengan arahan Tuhan. Peristiwa berikutnya di luar kendali Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Yang di dalam kendali mereka adalah keputusan hati mereka dan perbuatan mereka. Itu yang di dalam kendali mereka. Itu adalah tanggung jawab manusia. Tetapi peristiwa dan kejadian, itu tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan yang akan mengatur. Jadi Yusuf pada waktu itu, Yusuf sadar bahwa Tuhan sengaja kasih dia lihat mimpi sampai 2 kali. Adalah untuk menopang iman dia. Supaya kalau dia melewati lembah kekelaman ini, dijual oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir, ya, kemudian masuk penjara lagi, dilupakan lagi, dan lain sebagainya, sudah mengalami semua itu. Tetapi Tuhan sengaja kasih dia lihat ujungnya akan bagaimana untuk menopang dia. Dan itu membuat dia tetap kuat imannya. Nah, karena dia tahu bahwa peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi adalah di luar kendali dia. Maka dia cuma punya 2 pilihan. Cuma punya 2 pilihan. 1, mau menjadi budak yang jahat, budak yang tidak jujur, budak yang merugikan tuannya, budak yang egois dan hanya mencari kepentingan dia sendiri, ya. Budak yang buruk pokoknya. Atau menjadi budak yang baik. Budak yang jujur, yang setia, yang bisa dipercaya, yang rajin, yang menjadi berkat bagi tuannya dan semua orang. Dia cuma punya 2 pilihan ini. Dia mau jadi orang buruk atau dia mau jadi orang baik. Peristiwa tidak bisa dia kendalikan. Hati tuannya tidak bisa dia kendalikan. Dia dijual ke rumah siapa tidak bisa dia kendalikan. Dia sudah pasti jadi budak. Tetapi dia masih bisa memilih mau jadi budak macam apa. Dan lalu dia berkomitmen untuk tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia melakukannya dengan penuh kehormatan. Selama dia di Mesir, selama dia menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan Tuhan. Dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Inilah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Dan itu membuat dia malah mengatasi cobaan ini. Seandainya dia tidak, maka pasti dia terjatuh. Terjatuh di pangkuan tantepot. Yang ketiga, dia tidak putus asa. Ya. Tidak putus asa, walaupun dia dikhianati, dia dibenci, dijual, dijebak, ya, dan digoda, dan dilupakan, tetapi dia tidak putus asa. Ngomong itu gampang, tetapi pada saat seseorang mengalaminya, perasaan-perasaan negatif itu muncul secara tidak bisa dibendung. Ketika seseorang mengalami ketidakadilan, ketika seseorang dizolimi, ya, atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan lah, apapun, perasaan-perasaan negatif itu pasti muncul. Tetapi, ketika perasaan-perasaan negatif itu tidak dikendalikan, maka itu bisa makin besar, menggulung, dan kalau tetap dibiarkan, dia bisa membuat orang putus asa. Sehingga dia tidak bisa melihat jalan keluar. Sehingga orang yang putus asa ini lalu dia give up. Menyerah, udah kalau gitu saya nggak mau ngapa-ngapain. Udah terserah aja, terserah kamu dah, pokoknya saya udah nggak peduli lagi.
Untung Yusuf tidak demikian. Dia tidak putus asa. Kenapa? Kita sudah lihat, dia punya pengharapan. Tuhan sudah kasih dia penglihatan, mimpi. Tuhan kasih dia lihat mimpi masa depan dia seperti apa. Itulah yang menjaga dia supaya tidak putus asa. Hari ini, kita punya lebih daripada cuman 2 mimpi, saudara. Yusuf cuman dikasih 2 mimpi. Kita punya apa? Kita punya, ini kalau dimimpikan, kira-kira semalam 2 malam cukup nggak? Hah? Ini kalau dimimpikan, cukup? Nggak cukup, saudara. Ya. Mimpi sebulan pun nggak akan cukup memimpikan dari depan sampai belakang. Kita punya jauh lebih banyak daripada sekedar 2 mimpi doang. Harusnya iman kita itu berapa kali lipat lebih tebal daripada punya Yusuf. Seharusnya pengharapan kita lebih pasti daripada pengharapannya Yusuf. Seharusnya pengalaman-pengalamannya Yusuf dan pahlawan-pahlawan iman yang lain lebih menghibur kita lagi, menguatkan kita. Harusnya. Sehingga kita tidak akan putus asa. Itulah yang dialami oleh para rasul dan murid-murid Yesus ketika mereka dianiaya oleh orang Yahudi, oleh pemerintah Roma. Itulah yang dialami oleh para Anabaptis pada zaman sebelum reformasi, sesudah reformasi, sampai hari ini. Karena adanya pengharapan. Karena Tuhan menopang lewat firman-Nya. Saudara, ingat bahwa kita memiliki iman dan kita mengandalkan siapa? Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, pasti celaka. Untung kita mengandalkan Tuhan. Yang keempat, saya harus buru-buru, waktunya nanti habis. Yang keempat, kenapa Yusuf bisa melewati cobaan ini? Kenapa dia dijahatin, tetapi dia masih bisa berkata seperti di pasal 50 ayat 20 itu. Karena dia rela mengampuni. Ini penting sekali. Yusuf rela mengampuni. Dan ini adalah keputusan yang Yusuf ambil. Ini bukan sesuatu yang genetik. Ini bukan sifat yang diturunkan. Ya. Oh, saya memang orangnya nggak bisa mengampuni. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Mengampuni atau tidak adalah suatu pilihan. Jadi Yusuf memutuskan untuk mengampuni. Nah, mengampuni ini, Gembala Stephen baru minggu lalu lagi berkhotbah mengenai pengampunan. Tuhan Yesus ditanya, ya kan, mesti mengampuni sampai berapa kali? Waduh, 70 kali 7 kali. Karena sifat Tuhan itu adalah memang maha pengampun. Sifat Tuhan itu panjang sabar. Jadi Tuhan kasih suatu wejangan hikmat sampai 70 kali 7 kali. Ini mau mengajarkan Petrus suatu kebenaran yang sangat penting. Bahwa mengampuni itu bukan cuman sekedar menahan amarah. Ya. Mengampuni itu bukan cuman sekedar menutup-nutupi pada saat itu saja. Tetapi di dalam Yesaya pasal 43 ayat 25, Tuhan berkata bahwa Ia tidak mengingat-ingat dosa kita. Karena esensi dari mengampuni adalah melupakan. Melupakan. Makanya sampai 70 kali 7 kali. Karena nggak ada orang yang pakai notebook lalu menghitung 1, 2, 3 ya, 4 ya, nggak ada. Jadi udah sampai 489 mungkin sudah lupa gitu. Tadi lupa sudah berapa? Mungkin balik lagi ke 0 lagi. Intinya Tuhan mau supaya jangan diingat-ingat, jangan dihitung-hitung, jangan diungkit-ungkit. Kalau sudah diampuni, maka dilupakan. Nah, ini banyak orang sulit. Ada yang punya prinsip, saya tidak akan pernah melupakan. Ada yang keras banget, saya tidak akan mengampuni. Kalau yang punya prinsip tidak akan mengampuni, ya moga-moga dia nggak pernah berdosa.
Kalau dia bilang prinsip saya mengampuni tetapi saya nggak akan pernah lupa. Wah, ini sebenarnya belum benar-benar mengampuni. Artinya dia tidak paham esensi dari pengampunan itu. Lalu mungkin ada yang bilang juga, nih, kali ini saya ampuni. Ya, kali ini. Awas ya lain kali ya. Kali ini saya ampuni. Perkataan itu artinya apa? Artinya dia sebenarnya dia nggak mau mengampuni. Cuman kali ini terpaksa atau bagaimana gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya sebenarnya tidak mau mengampuni karena akan dia ingat-ingat. Kali ini doang nih saya ampuni. Kali ini doang. Ya. Untung Yusuf tidak demikian. Ya. Malahan Yusuf bisa, kalau kita baca di pasal yang ke-45, dia menangis keras-keras. Dia memeluk saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya kebingungan, ketakutan. Ya. Waktu dia bilang, akulah Yusuf yang telah kamu jual ke Mesir. Mereka tambah pucat. Ya kan? Entah ini adalah hantu. Kalau hantu gimana? Ya jelas wajar mereka jadi pucat. Kalau bukan hantu, lebih pucat lagi. Mungkin selain putih, hijau. Karena takut nanti dibalas dendam. Jadi, saudara-saudaranya gemetar, tetapi Yusuf malah terharu. Dia menangis dan mencurahkan hatinya. Dan dia menangis dan mencium mereka. Dan memeluk mereka. Karena dia sudah mengampuni mereka. Karena dia sudah melupakan. Ini sesuatu yang sangat indah. Orang yang benar-benar mengampuni, maka dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Clara Barton, dia adalah pendiri dari Palang Merah Amerika. Suatu saat temannya mengingatkan dia tentang suatu peristiwa di mana dulu dia pernah dijahatin. Tapi si Clara Barton bersikap seolah-olah dia nggak ingat, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Apa? Nggak ingat gitu. Temannya tanya, loh, kamu nggak ingat? Si Clara menjawab, saya tidak ingat. Saya ingat persis bahwa saya sudah melupakannya. Dia ingat bahwa dia melupakan kejadian itu. Dan sesudah dia melupakannya, maka dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu yang akan membuat hati kita tetap putih bersih dan tidak ada noda pahit di dalamnya. Yang kelima, lalu apa efeknya? Sesudah dia dengan penuh iman, ya, mengandalkan Tuhan, memegang pengharapan itu, lalu berdasarkan imannya, berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menjaga kehormatannya dan kehormatan Tuhan. Lalu menjaga hatinya supaya tidak putus asa, dan bahkan menemukan ruang di dalam hatinya untuk mengampuni orang-orang lain. Maka apa efeknya? Efeknya adalah dia akhirnya bisa melihat rencana Tuhan. Ini akan terjadi pada akhirnya. Ini bukan sesuatu yang kita lihat di awal atau di pertengahan. Bisa melihat rencana Tuhan adalah karunia yang Tuhan berikan pada akhir perjalanan kita. Tuhan nggak akan perlihatkan prosesnya segala macam di awal. Tuhan akan biarkan kita menjalaninya sambil berharap kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita setia sampai akhirnya, maka Tuhan punya satu karunia spesial buat yang setia, yaitu melihat rencana Tuhan. Makanya di pasal 50 tadi kita baca, dia bisa bilang, memang kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yaitu untuk seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar. Ini adalah suatu rasa puas yang tak tergambarkan, tidak bisa dituliskan dengan kata-kata, yaitu ketika melihat dan mereview ke belakang, ternyata Tuhan memimpin hidup saya langkah demi langkah. Sehingga rasa sukacita, rasa syukur, rasa damai, dan rasa keyakinan pada Tuhan itu
semakin kental dan diperkuat dan dipertebal. Itu karunia dari Tuhan. Akhirnya Tuhan singkapkan. Nah, ternyata dulu saya pimpin kamu begini. Nah, ternyata dulu saya izinkan ini terjadi kepada kamu. Tapi saya pimpin. Tetapi saya melindungi kamu di balik layar. Itu adalah karunia dari Tuhan. Efeknya apa lagi? Efeknya dia punya damai sejahtera. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana dia bisa plong. Dia hatinya tidak ada rasa benci atau dendam. Malah saudara-saudaranya yang ketakutan. Justru orang yang tidak bisa melepaskan, itu yang akan takut. Orang yang masih menyimpan kejahatan di dalam hatinya, itulah yang tidak damai. Rupanya sesudah bertahun-tahun, saudara-saudara Yusuf masih belum damai. Hatinya belum tenang. Masih dihantui oleh rasa bersalah. Tapi Yusuf sendiri plong. Yusuf sendiri bahagia. Itu adalah berkat dari Tuhan. Apa yang dicari orang, pagi, siang, petang, malam. Katanya uang, tetapi sesungguhnya yang dicari adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tidak ada di dalam dimanapun juga, kecuali di dalam Yesus Tuhan. Ya, tidak ada. Kebahagiaan itu Tuhan yang kasih. Damai itu Tuhan yang kasih. Malah akhirnya, dia yang menghibur mereka. Tadi kita baca di pasal 50. Dia yang menghibur mereka. Dia yang menguatkan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena dialah yang beriman. Orang yang berimanlah yang akan menghibur. Orang yang punya pengharapanlah yang bisa menarik orang, mengangkat orang dan berkata, saya juga sudah pernah mengalaminya. Dan pengharapan saya di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ayo, kamu juga berharap kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan berjanji di Alkitab ini, bukan hanya untuk Yusuf saja, tetapi untuk saya dan untuk kamu juga. Sesudah kita mempelajari apa yang Yusuf lakukan, yang terjadi pada Yusuf dan yang Yusuf lakukan, maka kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan menuliskan ini semua untuk saya dan Anda juga. Kita tinggal melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kebenaran. Dan sisanya Tuhan yang akan lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong pimpin supaya seluruh jemaat GBI Agrave berada di dalam kebenaran. Lewat firman Tuhan dari mimbar atau nasihat-nasihat atau bahkan pendisiplinan darimu. Tuhan, apapun yang diperlukan, lakukanlah itu bagi kami, supaya kami bisa tetap berada di dalam kebenaran. Biarlah iman dan pengharapan kami senantiasa diperkuat, bahkan kami bisa menguatkan orang lain juga yang sedang membutuhkan. Maka kami akan menjaga kehormatan-Mu, dan kami akan melakukan apa yang Engkau rencanakan bagi kami di bumi ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.